Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Malam ini kita mau bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang memuji, menyembah Dia. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, Shalom. Yang ada di luar negeri juga Shalom. Ya, biarlah damai Kristus senantiasa ada dalam hidup kita. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu hari ini bawa kami untuk terus beriman, percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berubah. Apapun yang kami harapkan, apapun yang kami rindukan, kami tahu mungkin bagi kami itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Ini pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Mari angkat hatimu saudara, datang pada Tuhan, syukuri hidup kita. Terima kasih ya Bapa. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah kami malam ini Bapa, di dalam ibadah kami, dalam penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lebih lagi katakan, tiada yang mustahil, kami tahu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lebih lagi saudara, mari angkat hatimu, angkat imanmu pada Tuhan. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja dalam hidup kami. Tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu malam hari ini angkat hatimu, angkat imanmu saudara. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil.
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya bagi Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang sedang berjalan di dalam kesesakan Tuhan. Kami sedang berjuang dengan keadaan hidup, rumah tangga, ekonomi, bahkan sakit penyakit kami. Satu hal yang kami percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun kami melihat keadaan rasanya tidak mungkin, tapi kami tidak mau melihat keadaan, kami mau melihat kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Mari saudara tetap berharap pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan dan datang di kakinya saudara. Angkat imanmu hari ini, katakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami percaya tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Disediakan bagiku. Diangkatnya Tuhan dan dipulihkan. Lebih lagi angkat hati dan imanmu, katakan, bagi Tuhan oh, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, harapkan Tuhan bekerja bagimu Tuhan. Kami percaya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Kau sedang memulihkan hidup kami lewat segala penderitaan, kesesakan. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang membentuk, memulihkan, memperbaiki setiap hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Yesus, mujizatnya
dinyatakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau yang sanggup mengubah kehidupan kami, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah siang menjadi malam di hidup kami. Tuhan, kami percaya, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup mengubah keadaan di hidup kami. Tuhan, mari angkat hati dan imanmu, katakan di hadapan Tuhan, kami yakin Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin, yakin dan percaya Kau sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi lebih lagi. Saudara katakan, kami yakin percaya, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, angkat imanmu. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya, yakin dan percaya Kau sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau yang sanggup mengubah. Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau sanggup mengubah sakit menjadi sembuh. Bahkan jalan yang kelihatannya buntu, Tuhan sanggup buka jalan bagi kami yang sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada-Mu ya Bapa. Mari sekali lagi angkat hati dan imanmu, katakan tuh saudara dengan penuh percaya pada Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin Tuhan, yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya ini ibu dari satu orang anak. Saya ingin membagikan kesaksian betapa Tuhan itu baik dalam keluarga kami. Karena saya dan suami sudah 4 tahun kami menginginkan anak lagi, ya, karena anaknya baru 1 ya. Kebetulan anak pertama kami sudah berumur 10 tahun. Kami sangat rindu untuk punya anak lagi dan setiap hari saya selalu berdoa. Saya menumpangkan tangan atas perut saya agar Tuhan memberi kehidupan di dalam rahim saya.
Selalu Bu, setiap hari saya berdoa seperti itu sampai suatu ketika saya mengalami terlambat datang bulan. Saya merasa senang sekali karena saya pikir Tuhan pasti sudah menjawab doa saya. Tapi ternyata saat saya tes hasilnya tidak sesuai harapan. Dan bukan cuma sekali Bu, bahkan berkali-kali ketika saya merasa ada harapan, tapi akhirnya selalu saya kecewa dan kecewa lagi. Sampai saya berpikir mungkin memang Tuhan hanya mengizinkan kami memiliki satu anak saja. Sampai-sampai suami saya sudah tidak berharap lagi untuk memiliki anak. Tetapi dalam hati saya selalu berkata, masa sih Tuhan tidak menjawab doa kami? Suatu ketika saya berdoa dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan, bahkan terlihat seperti mendesak Tuhan untuk menjawab doa saya. Saya bilang, Tuhan, pokoknya saya mau hamil tahun ini dan memiliki anak lagi. Dan kalau Tuhan menjawab doa saya akan bersaksi di mezbah doa. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab doa-doa kami Ibu tepat di bulan pernikahan kami. Tuhan memberikan kami hadiah terindah dengan kabar bahwa saya positif hamil. Bahkan saat ini kehamilan saya sudah masuk ke bulan kedua. Saya bersyukur memiliki Tuhan yang hebat dan memang waktu Tuhan itu memang pasti yang terbaik Bu untuk anak-anak yang percaya. Saya juga berdoa untuk setiap pendengar mezbah doa yang rindu memiliki keturunan agar Tuhan juga membukakan kandungannya sama seperti saya sesuai dengan waktunya Tuhan dibukakan kandungan saya. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian ini dan kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat dan penyemangat untuk setiap pendengar mezbah doa yang ingin memiliki anak. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua juga Ibu Debbie sekeluarga. Tuhan berkati, amin. Atau kesaksian yang kita dengar saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, anak yang pertama sudah berumur 10 tahun, berarti 10 tahun juga belum lagi diberikan kehamilan. Tetapi akhirnya ya mereka terus berdoa dan berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan kembali memberikan satu anak lagi. Akhirnya mereka terus berdoa dan di saat bahkan sudah mau menyerah, namun iman dan percaya itu tetap ada. Lalu Tuhan pun memberikan yang terbaik. Tepat di ulang tahun pernikahan mereka, ya Tuhan memberikan hadiah terindah. Dia hamil anak yang kedua. Selamat Ibu, Tuhan Yesus memberkati dan biarlah anak itu lahir menjadi anak yang menjadi berkat. Ya, kita ingat kesaksian dulu saudara. Ya, ada yang bersaksi di mezbah doa anak kembar 3. Sekarang mereka sudah lahir, ya puji Tuhan, Tuhan itu baik luar biasa, sudah lahir walaupun memang harus secara operasi karena kembar 3, ya tetapi semuanya normal, puji Tuhan, Tuhan itu baik dan luar biasa. Bagi setiap kita yang mau terus berharap dan percaya kepada Dia. Iya, terima kasih buat kesaksiannya. Baik saudara, kita sekarang akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 34. Bagaimana Musa akhirnya disuruh Tuhan untuk membuat kembali loh batu dan Tuhan menuliskan kembali hukum-hukum Tuhan di sana. Lalu ketika Musa turun dari atas gunung, ya dia melihat ya bangsa itu bertemu dengan bangsa Israel dan mereka semua melihat muka Musa itu bercahaya penuh dengan kemuliaan. Bahkan Harun dan Yosua pun takut mendekati Musa. Tapi Musa bilang tidak usah takut. Sampai akhirnya Musa juga harus menutupi ya wajahnya dengan kain karena terlalu bercahaya wajahnya. Ya biarlah kita semua juga boleh memandang kemuliaan Tuhan saudara ya. Ketika kita dipilih menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Kita melanjutkan sekarang ya di perikop yang berikutnya. Judul perikopnya ya di Keluaran pasal 35. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat.
35 lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jumlah Israel, jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni hari Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Kita lihat bersama, Tuhan kembali mengingatkan bangsa ini untuk mereka bersiap, untuk mereka sungguh-sungguh, ya, dan mereka memberi waktu bagi Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. 6 hari boleh bekerja, tapi hari yang ketujuh harus mereka menguduskan hari itu bagi Tuhan. Tidak boleh ada yang bekerja, bahkan memasak pun tidak. Ya, karena menyalakan api juga tidak boleh. Lalu ayat yang keempat, persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerang, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan serta dari wangi-wangian. Permata kisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci atap kemahnya dan tudungnya, kaitnya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerang dengan perkakasnya, lampu dan minyak untuk penerang, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, ya, dengan pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiang alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Ya, jadi Tuhan berkata di sini Allah tidak mengharuskan persembahan-persembahan khusus ini, namun ya dikatakan di sana siapa yang hatinya tergerak, ya Tuhan mengetuk hati orang-orang Israel yang mau bermurah hati, ya hanya orang-orang yang mau memberi yang diajak untuk berpartisipasi. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, pemberian kita hendaklah dengan kasih, saudara, bukan karena keterpaksaan, bukan untuk dilihat orang dan lain sebagainya, tetapi dari kemurahan hati, bukan karena rasa bersalah atau pikiran-pikiran untuk kita mendapatkan kembali berkat-berkat Tuhan. Ya, tetapi harus dengan kerelaan hati kita harus melakukan bagi Tuhan. Ya, apakah Tuhan mau memberkati dengan kecukupan, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau tidak, kita harus tetap memberi dengan hati yang bersuka cita. Karena itu berterima kasihlah kepada Tuhan, saudara. Ya, kemudian kita bersuka cita dan kita dapat membagikan apa yang kita miliki. Itu juga di sini bangsa Israel diajar untuk mereka boleh mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan bilang siapa yang tergerak hatinya, terdorong hatinya. Jadi tidak dipaksa untuk menabur, tapi siapapun yang tergerak hatinya. Kita harus belajar untuk memiliki kepekaan, tergerak hati untuk menabur. Saya sudah melihat, saudara, prinsip hidup saya itu menabur, dan menabur. Ketika kita menabur, maka Tuhan itu mempercayakan banyak hal kepada kita, termasuk dalam hal uang dan harta akan dipercayakan. Ayat yang ke-20, lalu pergilah ya segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya,
membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan ya, dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing, pemimpin-pemimpin membawa permata kisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerang, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Ayat yang ke-30, pengangkatan Basalil dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Basalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kermisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Saudara, kita melihat di sini dari manakah orang-orang Israel itu dulunya berasal? Mereka itu dari budak, sehingga mereka mendapatkan kekayaan emas dan perhiasan tersebut ketika orang Ibrani meninggalkan Mesir. Ingat ya, dulu dikatakan mereka diberi barang-barang. Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk memberi mereka semua perhiasan, barang-barang emas mereka. Dari situlah mereka memperoleh harta, saudara, karena ketika itu Tuhan memberi hati orang Mesir menjadi bermurah hati dan memberikan semua harta yang mereka punya kepada orang Israel. Dan orang-orang yang tergerak hatinya itu membawa dengan sukarela semua yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan orang-orang lain juga memberikan pelayanan dengan persembahan khusus, membawa kain, membawa emas, membawa segala macam. Jadi saudara, mari kita berespon dengan murah hati untuk menggenapi semua rencana-rencana Allah di muka bumi. Lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang saudara digerakkan Tuhan, mintalah kepekaan dari Tuhan supaya saudara punya hati yang tergerak, agar kita semua boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan, bahkan hidup kita pun boleh menjadi berkat. Karena itu saudara, saya berdoa karena begitu banyak di sekeliling kita pekerjaan Tuhan yang bisa kita bantu, penginjilan, misi dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama mengulurkan tangan. Kenapa? Dengan kita mengulurkan tangan, maka pekerjaan Tuhan pun akan semakin diperbesar, akan semakin diperlebar, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami. Engkau mau membawa kami dalam segala jalan kebahagiaan. Bawa kami untuk terus setia mengikuti Engkau dalam rumah tangga keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak kami mau taat kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan agar kehidupan kami berbahagia, kami menjadi anak kesayangan Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar kami Bapa, damai sejahtera-Mu, sukacita bahkan keselamatan yang daripadamu turun bagi keluarga besar kami semua. Bapa yang sedang sakit hari-hari ini, mungkin keluarga kami atau siapapun Tuhan, Engkau jamah dan lawat, berikan kesembuhan-Mu. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni kalau semua ini terjadi karena pelanggaran kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala serangan-serangan kuasa kegelapan atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau terus memberkati bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia mencari wajah-Mu. Berkati Bapa mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Engkau tahu dan Engkau melihat Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan, menyembuhkan yang jiwanya sakit, yang tertekan. Tuhan bebaskan yang terikat dengan segala macam roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Segala ikatan-ikatan, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, judi, hal-hal yang tidak berkenan, obat penenang, obat tidur, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kelepasan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kau juga Tuhan yang melepaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran, amarah, kebencian, kepahitan, dendam. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berikan kami semua kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan yang sedang lemah imannya, goyah karena pergumulan hidup, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang yang terbaik. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami usir di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap mereka yang berkekurangan, Engkau mencukupkan. Berkati bangsa kami Indonesia, shalom atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri yang menjaga kesatuan bangsa ini. Tuhan memberkati Indonesia dalam tangan-Mu. Ampuni bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Hujan pertobatan-Mu tercurah di atas bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Tuhan Indonesia Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa juga bagi semua bangsa-bangsa. Tuhan berkati di 5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Lawatan Tuhan tercurah, tarik setiap orang kembali kepada jalan-Mu agar melakukan kebenaran-Mu Bapa. Berkati setiap mereka yang terus setia mengikuti mesbah doa Tuhan jamah dan lawat, terjadi kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.